الفاتح لمن وأهلنا وأصلفنا وعلى نواه وحبيبنا حيدر بالمحسنين للحمد وعلى نواه الحبيبنا عمر بن محمد بن حفيد بن شيخ بكر بن سالم وعلى نواه الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف وعلى نواه عبادنا الصالحون نية الفتوح والمنوح والرسوح السلح الجسد والروح وطوة النسوح والقبول الإقبال وصلح النيات بنية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin nurikas sari wa madadikal jari wa jma'na bihi fi kulli adwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah il aliyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtiga'u wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini malam kita diberi kesempatan untuk meraih keberkahan dengan diberikan kemudahan oleh Allah. Kita melangkahkan kaki untuk duduk di majelis ini, untuk sama-sama mengambil kebaikan di majelis ini. Kita berzikir, baca salawat, baca sirah nabawiyah, maka itu semua adalah bagian daripada sebab Allah memandang kita semua dengan kasih sayangnya. Amin Allahumma amin ya rabbal. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah, tersampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya sekalian, yang sama-sama kita muliakan dan hormati para tokoh masyarakat, para alim ulama, para hadirin hadirat, yang terkhusus Bapak Jainuddin beserta seluruh keluarga besar. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-dharaini amin radhiyallahu anna wa ankum ajma'in. Al-jam'u bainal wudu'i wa tayammumi man kana bihi jurhun aw damamilu ghassala sahiha wa tayammama anil jurhi awid dumli. Menggabung hukumnya antara wudu dan tayamum. Jadi ada nanti hukum suatu keadaan menggabung antara wudu dan tayamum. Kemarin kan kita berbicara wudu saja. Terus kalau tidak ada bisa berwudu, kita tayamum. Lalu ada pula ada wudunya, ada tayamumnya, digabung. Maka Nabi Jurhun, siapa yang bisa menggabung wudu dan tayamum, maka Nabi Jurhun adalah orang yang punya luka, audamamilu, atau misalkan bisul. Ghasalas sahih, maka berwudulah di anggota wudu yang sehat, ghasalas sahih, wa tayammama anil jurhi awid dumul. Jadi ada orang punya luka,
punya bisul. Maka syaratnya bagaimana? Maka dia berwudu secara sempurna, basuh anggota wudunya secara sempurna, yang sehat, yang tidak punya luka, yang tidak punya bisul tadi. Wa tayammama anil jurhi wa awid dumah, dan bertayamumlah untuk yang luka dan atau seperti kena bisul. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana contohnya? Misalkan pian punya luka di kaki. Bagaimana? Maka pian berwudu secara normal, wajah, tangan, lain sebagainya sampai kepada kaki tadi. Kaki ini tidak bisa dikasih air. Kalau dikasih air bisa tambah parah. Kalau dikasih air, dicuci dengan air, maka bisa lambat sembuhnya. Yang mana mungkin bisa membawa mudarat, bisa membuat dia cacat. Nah, jadi ada satu luka yang mana pian tidak bisa luka tersebut terkena air misalkan. Maka bagaimana? Maka berwudulah di anggota tubuh yang sah, anggota wudu, muka, tangan, lah sampai ke kaki. Yang kiri tadi mau dibasuh ada luka. Ini kalau dibasuh bisa tambah lama lukanya. Maka pian bertayamum. Bagaimana caranya? Maka pian tidak usah membasuh kaki itu tadi, yang sehat aja dibasuh. Misalkan yang sakit di jempol, tinggal jempol tadi, sisanya basuh. Lalu pian ambil tayamum, basuh, keringkan wajah dan tangan pian. Kenapa? Karena yang bertayamum itu di muka dan di tangan saja lah. Jadi pian keringkan, baru pian ambil tayamum. Kayak kemarin tayamum. Nah, ini khusus bagi orang yang punya luka ataupun bisul, yang mana dia tidak bisa membasuh basuhan di anggota wudunya tersebut karena penyakit tadi atau luka tadi. Kalau misalkan di leher kan bukan anggota wudu, maka pian wudu secara sempurna. Apalagi misalkanlah di belakang atau di pantat misalkan, tidak usah mikirkan pian wudunya bagaimana. Kenapa? Itu tidak termasuk anggota wudu. Nah, ini yang dimaksudkan ini anggota wudu saja lah. Lalu ada lagi sahibul jabirah. Apa itu sahibul jabirah? Orang yang punya perban. Nah, ada orang punya perban lah. Mau wudu bagaimana? Ia tayammamu wa yamsahu 'alaiha wa la yu'idu in wada'aha 'ala tuhrin. Yang pertama, ia tayammamu wa yamsahu 'alaiha wa la yu'idu in wada'aha 'ala tuhrin. Jadi misalkan ada orang punya perban di mana? Di kaki kayak tadi lah. Di kaki. Nah, kalaunya di kaki bagaimana? Yang sehat berwudu dengan sehat. Muka sehat, tangan sehat sampai ke kaki, maka usap saja, ambil air usap perban tadi. Lalu pian keringkan, lalu pian bertayamum. Lah. Bertayamum. Nah, makanya di sini kalaunya ulun dari tadi nyebutkan contoh itu semua di kaki. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana kalaunya pian punya luka atau berperban di wajah atau di tangan. Sedangkan wajah dan tangan itu anggota tayamum. Bagaimana? Maka sholat pian itu tidak bisa, maka itu harus diganti nantinya. Nah, jadi yang pertama adalah orang yang punya perban di kaki. Lalu dia berwudu, wajah berwudu normal, tangan wudu normal sampai ke kaki, usap saja. Setelah itu maka keringkan, lalu pian tayamum. Nah, maka apabila pian meletakkan perban tadi dalam keadaan suci, artinya pian misalkan ada luka di jempol kaki, di perban jempol kakinya saat keadaan pian sudah berwudu, maka sholat pian tidak perlu diulang.
Tapi kalau pian meletakkan perban tadi dalam keadaan tidak berwudu sebelumnya, maka pian wajib mengulang sholat. Nah, jadi berarti bagaimana sholatnya? Sholatnya cuma sebagai penghormatan waktu lah. Nah, jadi ini saking luar biasanya sholat. Sholat saking pentingnya. Lihat pian dari tadi lah. Orang tidak bisa wudu disuruh tayamum. Kenapa? Ini kewajiban modal utama kita. Yang wajib-wajib itu dikatakan ra'sul mal, modal. Pian mau masuk surga, pian harus menyelesaikan modalnya. Sama orang dagang lah, pian kalau mau dagang pian tidak untung, tidak rugi, artinya balik modal, ya harus setidaknya modal tadi ada. Nah, sholat itu modal kita. Puasa itu modal kita. Zakat itu modal kita. Nah, cuman kadang kadang berpikir. Ini salah satu contoh lah, Ini kan hampir lebaran haji, boleh? Pak lah, hampir lebaran haji. Biasanya di lebaran haji apa yang disunnahkan dikerjakan? Berkurban. Betul lah? Kata Nabi SAW, man kana lahu sa'atun walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa di antara kita, kata Nabi, barang siapa yang punya kelebihan, artinya dia punya kemampuan untuk berkurban, walau cuman seekor kambing mampu dia beli, lalu dia tidak berkurban, kata Nabi, maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Ini satu hadis lah, hadis sahih. Man kana lahu sa'atun walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa, kata Nabi, punya kemampuan untuk berkurban lalu dia tidak mau berkurban, kapan? Hari lebaran. Kapan? Hari tasyrik. 10, 11, 12, 13. 4 hari. Lalu dia tidak berkurban, maka kata Nabi, jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Ini seakan-akan sunnah lah, ini adalah suatu sunnah, tetapi seakan-akan Nabi sangat menekankan. Makanya di dalam Imam Ahmad bin Hanbal, begitu pula pendapat Imam Abu Hanifah, masalah kurban itu wajib hukumnya bagi yang mampu. Tapi mazhab kita, mazhab Syafi'i, sunnah. Sunnah. Makanya kalau ada orang punya kelebihan harta, bagaimana pian tahu punya kelebihan? Ya pian sendiri. Orang yang punya kemampuan itu bagaimana? Orang yang di hari raya, orang yang di hari-hari tasyrik, itu dia terpenuhi kecukupan nafkah. Untuk siapa? Untuk dirinya, untuk anak istrinya, keluarganya yang wajib nafkah atas dirinya. Dia punya rumah, tempat tinggal, punya. Dia punya pakaian, ada. Lengkaplah, artinya tidak ada yang kedinginan di musim dingin, tidak ada yang terbuka aurat di musim panas. Rumah walaupun kontrak, artinya punya tempat tinggal. Lalu pian punya tabungan, punya duit, harta benda pian yang bisa dibelikan lah, lebih daripada kemampuan pian untuk membeli seekor kambing. Berapa kambing seekor? 3 juta misalnya. Pian punya simpanan 10 juta. Pian punya simpanan 5 juta. Pian mampu untuk membeli seekor kambing, namun pian tidak mau berkurban karena pian beranggapan, saya sudah berkurban. Kapan? 15 tahun yang lalu. Lah, kurban itu sunnah setiap tahun sekali. Oh, saya sudah kurban tahun kemarin, tidak perlu lagi kurban. Pian mampu apa enggak? Mampu. Jangankan 1, 10 saya mampu. Maka kata Nabi, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Nabi tidak mau ketemu dengan orang seperti ini. Kenapa? Dia punya kemampuan. Nah, jadi seperti itu orang yang mampu. Jadi misalkan pian ada orang 4 di rumah tangga pian, maka pian disunahkan untuk berkorban 4 kambing atau 4 hitungan di 1 ekor sapi. Oh, saya tidak mampu 4, maka saya cuma mampu 2 saja. Maka itu namanya sunnah kifayah.
Dengan 2 tadi, pian tetap menghitung melaksanakan sunnah. Oh, saya tidak mampu 2, saya cuma mampunya 1. Maka kemampuan pian ada nilainya di sisi Allah. Nah, ini yang disebut mampu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jadi pertanyaan, kenapa kadang orang tidak mau mengeluarkan kurban? Karena kurban itu beda dengan sholat. Pian sholat tidak perlu modal. Yang penting pian sehat, ada waktunya, pian kerjakan sholat, tidak mengeluarkan modal. Tapi kalau kurban, pian Allah titipi harta. Makanya harta tersebut bisa jadi cobaan buat pian. Bisa jadi itu adalah ujian buat kita. Pian mampu apa enggak memberikannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebanyakan di antara kita terkait dengan syahwat. Harta tadi terkait dengan syahwat. Wah, enak-enak saya yang beli kambingnya, saya yang motong, yang makan dagingnya orang. Betul enggak? Yang beli sapinya saya, uangnya uang saya, giliran makan dagingnya orang. Lah berpikirnya seperti itu lah. Seharusnya pian sadar, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum, kata Allah. Sesungguhnya jika kalian berbuat suatu kebaikan, maka kebaikan itu untuk diri kalian sendiri. Dan begitu pula ketika kalian berbuat keburukan, maka keburukan tersebut untuk kita sendiri. Makanya dikatakan oleh Nabi, ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati kalian dengan kezaliman di dunia, berbuat zalim, menyakiti perasaan orang, menggunjing orang. Hati-hati, kata Nabi. Kenapa? Karena kezaliman tersebut akan datang kepada kalian dalam bentuk kegelapan di hari kiamat. Jadi kalau kita melakukan suatu kebaikan, kita berkorban, itu untuk kita sendiri. Kita sholat, itu untuk kita, bukan untuk Allah. Makanya dikatakan di dalam satu hadis qudsi, ya ibadi, kata Allah, ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbin rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, kata Allah, wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama kali yang diciptakan sampai orang yang paling akhir diciptakan, dari golongan manusia, dari golongan jin, semuanya taat kepada Allah, beribadah. Dari manusia yang pertama, golongan manusia, golongan jin yang pertama, sampai yang paling akhir, artinya semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, tidak ada yang bekerja misalkan, tidak ada yang melakukan ini itu. Apa kerjaan mereka? Cuman ibadah kepada Allah, sujud, ruku, ketakwaan kepada Allah. Maka kata Allah apa? Yang mereka kerjakan tersebut, yang dikerjakan tersebut tidak menambah kemuliaan kerajaannya Allah. Sebaliknya begitu pula, ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala abjari kalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Begitu pula kalau ada makhluk yang pertama kali diciptakan sampai yang paling terakhir, dari golongan manusia sampai begitu pula jin, semuanya bermaksiat kepada Allah. Semuanya bermaksiat, berlaku dosa, tidak ada yang ibadah. Maka itu pun tidak mengurangi kemuliaan daripada kerajaannya Allah. Tidak mengurangi kemuliaan Allah. Pian mau sholat, pian mau tidak sholat, itu tidak mengurangi atau tidak menambah kemuliaan Allah. Makanya sholat itu untuk kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Pian berkurban, betul yang beli pian, yang bagi-bagikan dagingnya pian, yang giliran makan orang. Tetapi secara hakikat itulah yang punya pian. Ini ada yang punya uang 2 miliar. Ada punya uang 2 miliar? Ada yang punya? Tidak ada. Ya mudah-mudahan punya semua lah. Ini 2 miliar. Pian simpan dari tahun kemarin sampai malam ini setahun penuh. Berarti wajib zakat.
Kenapa wajib zakat? Satu, syaratnya uang tersebut harus sampai nisab. Apa nisabnya? Sebanyak 84 atau 85 gram emas. Jadi kalau diuangkan 84 atau 85 gram emas, berapa? Maka kalau senominal itu, senominal 84 atau 85 gram emas, maka itu adalah uang yang disimpan wajib zakat. Ini syarat yang pertama. Apalagi 2 miliar lah, berapa kilo itu bisa beli. Pertama, nisabnya sampai hitungannya. Yang kedua, disimpan selama setahun penuh. Berarti misalkan malam hari ini pas setahun penuh, maka 2 miliar wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi setiap tahun lah, zakat itu tidak seumur hidup sekali juga, enggak. Tiap tahun selama uangnya masih ada. Kalau uangnya hilang ya tidak perlu zakatnya lagi lah. Apa yang mau dizakati? Habis sudah. Jadi selama uangnya masih ada, tiap tahun zakat. 2 miliar, zakatnya berapa? Zakat emas, zakat perak, zakat nukut, ya, dihitung dengan uang tunai. Berapa? Rubu usyur, yaitu 1/40 atau 1/10 dulu. Dari 1/10 tadi diambil 1/4-nya atau 2,5%. Caranya bagaimana? 2 miliar dibagi 10. Berapa 2 miliar bagi 10? 200 juta. 200 juta hasilnya dari 1/10 dari 2 miliar. 1/10 dibagi 4. 200 juta dibagi 4 berarti 50 juta. Itu 50 juta kalau ditaruh di atas meja ini segini tingginya duitnya biarlah. Ini anggap aja biar bayangkan, ini duitnya. Kalau duit 50 ribuan. Kalau duit 2 ribuan, ulun tinggalan ya. 2 ribuan, 50 juta, banyak duitnya. Ini duit, ini anggap duit biar lah, kita berandai-andai. Ini duitnya. Nang begawi pian, nang menyimpan pian. Lah. Ini duit pian, jelas-jelas duit pian. Tidak ada nipu orang, tidak ada mengambil hak orang. Pian begawi secara halal, disimpan di tempat yang halal, pian adakan duitnya. Jadi 50 juta dari 2 miliar. Ini adalah wajib zakat. Kalau memang itu adalah nafsu syahwat kita, lah ini sayang duit. Pian ke dealer sepeda motor, 2 buah pian membawa beli sepeda. Pian ke toko elektronik, lah nukar kulkas 10 buah pian. Ini dari 50 juta. Tapi kalau pian betul-betul punya keimanan, ketakwaan kepada Allah yang mewajibkan akan zakat, pian tetap akan mengeluarkan 50 juta, kada sedikit duit. Tetapi ketahuilah 50 yang pian keluarkan dari zakat tersebut, itulah sebenarnya simpanan pian. Sedangkan yang tersisa 1.950.000 belum tentu itu jadi milik pian. Bisa jadi imbah mengeluarkan zakat lah, mati isuknya. Berarti antum siapa? Ahli waris. Sedangkan yang 50 maka telah tercatat di sisi Allah, itulah yang menjadi milik dia. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Pian berbuat kebaikan, pian melakukan satu ketaatan, kebaikan, itu bukan untuk Allah, tetapi untuk pian sendiri. Makanya berkurban berat. Kenapa? Karena kita merasa itu kita. Kita tidak merasa itu untuk kita. Lah, makanya jangan jadi iblis. Iblis itulah seluruh muka bumi ini, iblis pernah sujud di sana, beribadah kepada Allah. Cuman iblis tidak pernah bersyukur mampu bersujud tersebut. Tidak mampu. Iblis itu tidak pernah mengucapkan alhamdulillah daripada ibadah-ibadahnya. Sehingganya puncaknya, dia ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabiullah Adam, dia telah sombong. Kesombongan tersebut telah berakar dari dulu. Kenapa? Dia beribadah merasa dirinya yang mampu beribadah. Merasa dirinya. Nah, pian kita diberikan harta. Harta itu kelebihan dari Allah. Diberikan kemampuan dari siapa? Dari Allah. Diberikan kesempatan punya harta, punya kemampuan untuk berkorban. Itu memang Allah pilih kita. Mampu apa tidak diuji dengan harta tersebut. Oh jangan, ini sayang. 50 juta duit zakat tadi sayang dibagiakan. Lah, orang nang kada tahu menerima lain sebagainya. Lebih baik nukar emas lah. 50 juta dapat itu berapa gram? 50 gram barang lah. Kalau kita berpikir seperti itu. Nah makanya
In ahsantum li anfusikum wa in asatum. Jika kalian berbuat kebaikan, maka kebaikan tersebut untuk kalian. Makanya kita diberi kesempatan, kemampuan oleh Allah, kalau mampu berkorban, berkorban. Lah, kenapa? Karena itu untuk kita juga, bukan untuk Allah, untuk kita. Allah memberikan kita kesempatan. Allah titipkan harta, Allah titipkan kemampuan. Itu tadi ujian buat kita. Harta itu ujian, kemampuan itu ujian. Mampu apa tidak kita memanajemen harta tersebut sehingganya kekal abadi bersama kita. Allah titipkan, paham, dititipkan lah. Kalau dititipkan akan diambil lagi. Tetapi ketika harta tersebut kita sedekahkan, kita zakatkan, kita gunakan kemanfaatan, maka harta tersebut akan tetap berada pada keadaan kita. Tetapi Allah sembunyikan, Allah simpankan untuk kebekalan kita ke negeri akhirat lah. Nah, makanya lah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dibukakan hatinya tanpa mentingkan nafsu syahwat kita. Nah, inilah. Jadi masih ada hampir sebulan lagi kalau pian mau melaksanakan sunnah kurban. Jadi kurban itu ada hukumnya sunnah, bisa jadi dia wajib, bisa jadi dia wajib. Wajib bagaimana? Maka kalau wajib ya besar pahalanya, jauh lebih besar daripada sunnah. Kenapa bisa jadi wajib? Pian nazarkan. Nah, kambing saya ini, sapi saya ini, misalkan kata pian, ini untuk ibadah kurban, maka itu jadi wajib. Lalu apa bedanya antara wajib dan sunnah? Yang wajib dan sunnah bedanya, kalau yang wajib maka itu semua harus diberikan. Dagingnya harus diberikan, terutama kepada fakir dan miskin. Kalau sunnah, bagaimana? Kalau sunnah, pian boleh ngambil. Berapa banyak boleh ngambil? Misalkan pian potong kambing 1 kilo untuk fakir miskin, sisanya pian ambil semua. Ini pelit lah. Boleh seperti ini? Boleh. Kenapa? Itu sunnah. Atau misalkan kata para ulama, bagilah 3 bagian. Sepertiga pertama fakir miskin. Nah, ini fakir miskin adalah orang yang paling berhak menerima kurban. Fakir miskin. Kalau kita yang mampu, misalkan ada kemampuan tapi tidak kurban, itu kalau dikasih kurban bukan kita berhak, tetapi sebagai bentuk hadiah saja. Kalau hadiah bagaimana? Pian kalau dikasih orang jangan dijual, tidak boleh. Kenapa? Itu bukan hak pian. Tetapi sebagai hadiah, pian ambil keberkahan, makan daging tersebut untuk mendapat keberkahan kurban. Kalau yang boleh menjual siapa? Fakir miskin. Dia dapat 20 kilo misalkan. Nah, makanya kalau ngasih fakir miskin itu jangan disamakan rata lah. Oh, kita ini keadilan sosial bagi seluruh warga RT. Jadi kalau satu orang dapat 1 kantong, isinya 1/2 kilo, maka semua rata. Tidak mau tahu fakir atau miskin, tidak mau tahu. Tidak, beda. Fakir miskin itu mereka orang yang berhak. Jadi kalau mereka 1 kilo, pian dapat 1/4, pian tidak boleh mengeluh. Kenapa? Pian seharusnya yang bagi-bagi, bukan yang menerima. Nah, ini syahwat lah, syahwat kita. Urusan menerima, jangankan siapapun ya. Fir'aun kalau bangun katanya ngasih, terima juga. Ini kita lah, lebih senang tangan di bawah daripada tangan di atas. Kita menerima. Siapa yang mau ngasih lagi? Saya terima terus ini lah, katanya. Padahal lebih baik memberi. Nah, inilah bedanya. Jadi kalau sunnah boleh dibagi 3. Yang pertama, sepertiga pertama itu untuk fakir miskin. Sepertiga kedua, nah ini untuk orang yang tadi lah, mampu tapi tidak mau lah. Ada tetangga bantu lah, ada ini handai taulan, pian masak atau pian bagikan sebagai bentuk keberkahan. Kasih dia. Ini kalau cuma ngambil berkah lah, nyicip-nyicip ya tidak perlu sampai bawa kantong besar. Artinya kan kecil-kecil aja, yang penting kan bisa lah ngambil keberkahan. Yang terakhir, sepertiga terakhir untuk siapa? Pian punya keluarga. Di rumah ada istri, ada anak, makan bersama. Nah, maka ini sunnah lah. Tapi ingat, bedanya tadi harus diikrarkan. Ini sunnah kurban saya, maka jadi sunnah. Tapi kalau pian ditanya, mau kemana? Mau ke Angsana sana.
mau ke Pulau Nibung, Sungai Nibung sana. Ngapain? Mau beli sapi buat kurban. Maka itu jadi nadar pian. Lah, kenapa? Itu ikrarnya pian. Jadi kalau ditanya, oh ini sapi saya buat sunnah kurban, maka itu adalah sunnah. Dan sunnah kurban ini setiap tahun sekali, bukan seumur hidup sekali, bukan. Apalagi, ini tidak boleh kurban. Kenapa? Dia belum akikah. Tidak ada hubungannya orang yang berkurban dengan akikah. Tidak ada. Mau pian belum akikah, ada yang belum ataupun sudah akikah, tidak ada hubungannya. Kenapa? Akikah punya waktu tersendiri, kurban punya waktu tersendiri. Kalau ditanya mana lebih afdal akikah dan kurban, kalau hari tersebut adalah hari Idul Adha, Ayyamut Tasyrik, 11, 12, 13 Zulhijjah, maka jauh lebih afdal hari raya kurban lah. Kenapa? Pian tidak bisa potong kambing kurban bulan Maulid, tidak bisa. Pian tidak bisa potong kurban, hewan kurban, sapi, kerbau, kambing, kapan? Kecuali di waktu-waktu tersebut. Nah ini afdalnya lah. Jadi kalau saya belum akikah, apakah boleh kurban? Boleh. Kalaunya pian belum akikah, tapi pian mau kurban, silahkan. Kecuali beda kasus lah. Pian punya anak pas lahir sebelum Idul Adha tadi 7 hari atau setengah bulan. Pian beli 2 ekor kambing sebagai bentuk akikah anak pian. Pas kebetulan hari tersebut pun adalah Idul Adha. Bagaimana ini? Maka kata para ulama, kalaunya misalkan pian adalah orang yang masih kemungkinan ada duit nanti beli kambing lagi, potongkan kambing tersebut untuk kurban. Kenapa? Karena keutamaan kurban. Tapi kalau pian adalah orang yang pas-pasan, ini kalau dipotong buat kurban, nanti saya tidak bisa akikah lagi. Ya sudah, potong saja buat akikah. Tapi tetap pian dapat pahala kurban. Kenapa? Memotong kambing tersebut di hari di mana orang berkurban. Nah ini kurban lah, pahalanya begitu besar. Kenapa? Karena bukan hanya dengan tenaga, tetapi dengan harta pian berkurban untuk Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi pertanyaan, Pak Ustadz, saya punya 1 ekor sapi, tetangga menyembelih 7 ekor kambing. Kan sama nilainya, sama lah nominalnya. 1 sapi dihitung dengan 7 hitungan. Mana lebih afdal? Maka lebih afdal yang paling banyak mengalirkan darahnya. Kalau sapi cuman 1 kepala yang akan 1 ruh binatang yang dikorbankan. Tetapi kalau 7 kambing, nah ini jauh lebih afdal. Kalau berbanding. Tetapi berbanding keafdalan banyaknya daging, maka sapi jauh lebih afdal seperti itu. Jadi terserah. Ada yang punya kesempatan mau berkurban kambing. Oh saya punya keluarga di rumah tangga saya 5 orang. Apakah harus 5 ekor kambing atau 5 hitungan? Tidak. Ada namanya sunnah kifayah. Oh saya mampunya cuma 2. Maka kerjakan 2. Kalau pian mampunya 1, ya kerjakan 1. Kalau mampunya 5, ya silakan 5. Tidak masalah. Nah itulah kurban. Maka apapun yang pian laksanakan di hari tersebut, itu adalah bentuk persaksian pian di hadapan Allah. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum. Jadi apapun yang kita kerjakan dari kebaikan itu untuk kita sendiri. Maka mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi mereka, man arada ayyudahi padakhalal asyru fala ya'khud min sya'rihi wala basyaratihi syai'an. Sedangkan bagi mereka yang telah tertanam niat untuk melaksanakan kurban, melaksanakan kesunahan kurban, apabila masuk 10 awal daripada bulan Zulhijjah, berarti masuk 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah, 3 Zulhijjah, 4 Zulhijjah, sampai kapan? Sampai hewan kurbannya tersembelih, maka jangan dia memotong kuku, jangan dia memotong rambut. Apapun, kumis biarlah kesana kemari, tidak masalah.
jenggot kesana kemari, jangan dipotong. Kenapa? Setiap helai, setiap lembar daripada anggota tubuh kita tersebut ketika berkurban akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan boleh memotong? Kalau hewan kurban kita sudah berak, dipotong, potong kuku kita, potong kumis kita, potong rambut kita. Kenapa? Karena itu semua akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Ibunya, oh saya juga mau niat kurban Pak Ustadz, saya mau beli 1 ekor kambing, nanti mau saya sembelih. Jangan potong kuku, jangan. Kalaunya kapan? Masuk 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah, 3 Zulhijjah, 4 Zulhijjah, sampai hewan kurban tersebut dipotong kapan misalkan? Oh dipotong 10 Zulhijjah, atau dipotong besoknya. Jadi lebaran itu waktu memotong hewan kurban. Kalau tidak sempat, besok masih ada. Tanggal 11 Zulhijjah, 12, 13. Setelah dipotong, baru pian potong kuku lah. Nah, ini daripada keabdalihan orang yang berkurban lah. Wallahu a'lam. Jam 10 sudah ini. Jam 10 lah. Jadi, kembali ke ini tadi, tayamum tadi lah. Jadi, kalau ada punya perban, maka diganti dengan tayamum. Jadi, yang diperban, diusap saja, kecuali selain daripada muka dan tangan. Kalau muka dan tangan, maka tetap harus diqodha sholatnya. Tapi kalaunya tidak selain daripada muka dan tangan, perbannya, selama tidak berlebihan, perbannya, yang luka cuma segini, tapi perbannya sampai di sini, misalkan. Nah ini beda lah. Dan yang kedua, syaratnya harus ditaruh perban tersebut dalam keadaan dia sudah berwudu. Berikutnya wal haidu al haidu wan nifas, berbicara masalah haid dan nifas yang akan datang, tapi nyalah wallahu a'lam. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Ada Ustaz, ini mengenai di sana kan jadi kalau bayang-bayang itu di waktu masuk asar, apakah yang didulukan yang bayang-bayang atau sampai asar dulu yang lebih bagus? Di sini ada ikhtilaf sebenarnya lah. Mana yang didahulukan antara sholat jenazah dan sholat jamaah? Di dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah itu dianjurkan mendahulukan sholat jenazah. Sholat Jumat, sholat jenazah duluan. Sholat apa lagi? Sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat jenazah duluan. Begitu pula sholat jamaah, maka sholat jenazah dahuluan. Ini afdalnya. Jadi kalau misalkan sholat asar di masjid, lah, maka dahulukan sholat jenazah tadi. Kalaunya habis sholat asar, ya ada juga yang mengatakan boleh lah. Cuman afdalnya ya itu tadi, habis sebelum sholat jamaah. Kenapa? Itu darurat soalnya lah, sholat jenazah itu darurat. Jadi kalaunya ada ya langsung. Kalaunya sholat isya, mau sholat isya, ya sholat jenazah dulu. Mau sholat Jumat, sholat jenazah duluan. Sholat apa lagi? Sholat apalagi sholat sunnah yang lain lah. Nah, sholat kira-kira bisa dipaham? Ada yang lain? Ibu-ibu, ibu-ibu. Tidak ada. Ibu-ibu kayaknya tidak mau bertanya ini. Hah? Kurban gimana? Kurban? Jalan ya. Ada? Silakan. Ada bertanya? Kalau ada langsung saja silakan. Suban atau malu? Nah, kalaunya malu ataupun ulun ini Pak kalau disuruh bertanya kadang mau tanya ini ngomongnya salah-salah katanya, takut salah ucap. Berarti pian tulis saja nanti di rumah, pian tulis sudah pertanyaan pian atau di situ pian tulis biar ndak malu lah. Jadi kalaunya malu pian tulis saja di buku, tulis kertas. Asal jangan pakai bahasa isyarat aja lah, biar nulisnya lah pakai kode-kode. Nah ini lu udah dapat membacanya.
Ini gabungannya bagaimana? Dalam satu, misalkan, oh iya, enggak masalah. Jadi misalkan ada keluarga besar lah, kita bicara keluarga besar. Ada ibunya, ada bapaknya lah, tapi semua sudah berkeluarga. Jadi si anak, saya mau ikut 2 nama bu. Berapa 2 nama? 6 juta misalkan. Si ibu ikut 1 nama, 3 juta. Akhirnya ada terkumpul semuanya mampu beli sapi. Boleh seperti itu? Boleh. Jangankan seperti itu. Ada yang berkurban dan juga ada yang akikah. Dalam satu sapi berkurban 3 orang, sisanya akikah. Boleh seperti itu, boleh digabung seperti itu. Nah gimana nanti bagi dagingnya? Ya kurban bisa kan? Ya akikah bisa kan? Boleh seperti itu, boleh. Dan kurban itu tetap disunnahkan kalau pian punya orang tua berwasiat. Misalkan ada yang meninggal dari jamaah kita tadi, sebelum meninggal dia, nanti tahun ini saya mau kurban lah. Nah ini sunnah pian laksanakan wasiatnya kalau ada kemampuan. Nah, kenapa? Dia punya wasiat, maka laksanakan. Kenapa? Karena itu kurban tetap akan menjadi nilai bagi dirinya. Jadi boleh patungan, boleh. Jangankan patungan seperti itu, arisan lah di majelis ini misalkan. Kita untuk tahun depan kita mau kurban. Gimana kalau kita nabung? Nah, nabung tiap majelis lah, nabung 3 juta misalkan. Tiap majelis sampai 10 kali kan 30 juta lah, 300.000 misalkan, 10 kali nabung ya, ini kalau di sini berarti 150 pun misalkan. Nah kalau sapi 3 juta, 3 kali 7 berapa? 21 lah, 21 juta, bisa insya Allah beli sapi besar lagi itu. Artinya kan setiap majelis, saya nabung 100.000, nabung 100.000, kan semajelis sebulan 2 kali. Jadi artinya dalam 10 bulan ada 20 kali. Misalkan cuman 20 kali saja dipotong Ramadan dan sebagainya. Bisa seperti itu, boleh seperti itu, boleh, tidak ada masalah. Nah, selama ada niatan kita ingin berkurban, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh gabungan, boleh. Ada yang lain? Silakan. Itu apakah boleh masih masuk barat atau enggak waktu kita akikah? Nah, ini bagus pertanyaannya lah. Jadi seseorang yang baru dikaruniai keturunan, maka disunnahkan baginya, orang tuanya disunnahkan bagi orang tuanya di hari ke-7 kelahiran untuk memotong hewan akikah. Disunnahkan memberi nama, disunnahkan mentahnik, lain sebagainya. Ada sunnah-sunnahnya. Kalau tidak mampu di hari ke-7, sampai kapan? Sampai masa nifas selesai. Nifas selesai berapa paling lama? 60 hari. Jadi dari hari ke-7 kelipatannya sampai masa nifas. Saya tidak mampu, masih tidak ada uang. Sampai kapan kesunahan tersebut dianjurkan untuk memotong hewan akikah tersebut? Sampai masa menyusui. Menyusui berapa? 2 tahun. Nah? Tidak mampu juga masih. Sampai kapan? Sampai balik si anak tersebut. Kalau sudah lewat balik, apakah tetap sunnah? Tetap sunnah. Kalau si anak punya kemampuan, maka dia boleh mengakikahi dirinya sendiri. Nah? Sampai balik. Sampai kapanpun. Jadi akikah itu sampai kapan. Lalu ketika akikah ada yang mau nyumbang. Nyumbangnya apa? Nyumbang kambingnya langsung misalkan. Nih saya mau beli kambing 2, saya kasihkan buat anak sampean. Ini tidak boleh dipotong akikah. Kenapa? Karena ngasihnya buat si anak. Kesunahan itu untuk siapa? Untuk orang tua. Ini hati-hatilah yang punya orang tua kadang, ini saya kasihlah buat cucu. Ini jangan, tidak bisa dipotong ini. Kenapa? Karena yang mengakikah itu adalah orang tuanya. Jadi kalau mau ngasih cucu pian, kasihkan orang tuanya. Biar sebagai bentuk akikah. Jangan dikasihkan ke cucunya. Kenapa? Kalau dikasihkan ke cucunya, tidak usah dipotong itu. Kenapa? Tidak ada hak dia untuk berakikahkan dirinya sendiri sebelum masa balik.
Nah, jadi kalau nggak punya cucu baru lah, jangan kasihkan ke cucu, orang tuanya, ke abahnya, ke ibunya. Boleh menerima sumbangan. Tidak ada yang melarang untuk menerima sumbangan. Saya sudah beli 2, ini kayaknya nggak cukup nih kambing 2 ini. Mau 5 lah, ya kasih orang tuanya, potong 5 dia. Boleh, ya boleh lah. Disunnahkan bagi anak laki-laki 2 ekor kambing. Dan disunnahkan bagi anak perempuan 1 ekor kambing. Oh, saya tidak mampu 2 ekor, laki-laki mau 1 aja, silakan 1. Nabi SAW menyembelihkan Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan 1 ekor kambing. Artinya kalau dia tidak mampu, silakan menyembelih 1 ekor kambing untuk, oh saya tidak mau kambing, saya mau sapi saja. Ya boleh, dalam hitungan sapi itu hitungannya 7 lah, 7 hitungan. Kalau misalkan gabungan ada 7 anak, ya silakan potong. Nah, atau 1 anak saya mau 1 aja, 1 sapi, ya banyak sapinya tidak masalah. Boleh menerima sumbangan, boleh. Nah, tapi bedanya akikah dengan kurban. Kalau kurban dibagikan dagingnya yang mentah. Kenapa? Karena siapa tahu si fakir dan miskin tadi dia mau menyimpan dagingnya, mau dikeringkan lain sebagainya atau mau dijual. Tetapi ketika akikah itu kita bersedekah dengan dalam keadaan masak. Nah, lah akikah. Akikah kapanpun, tidak terkait hari dan bulan dan waktu. Ada yang lain? Silahkan. Habis. Oh, habis katanya ibu lah, kalau tidak berani juga nih. Di ibu bilang habis katanya. Wallahu a'lam. Salah khilaf, banyak-banyak mohon maaf, ucapan, perkataan yang mungkin menyinggung perasaan, mungkin ada bercandaan yang tidak membuat enak perasaan. Ala hadhihi niyyah biniyatan salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.